Hai gengs, welcome back to my channel Yulislay. Ya gengs, di meja saya sudah ada SHF daripada serial Kamen Rider Zero One. Tapi yang saya mau unbox dan saya review adalah dari figur ini gengs. Tada! Kamen Rider Zero Two. Oke, ini bukan SHF gengs, tapi ini RKF ya, Rider Kicks figure. Dan ini versi murahnya selain daripada SHF. Tapi tentunya artikulasi tidak akan sama gengs. Nah, kita akan cari tahu seberapa worth it-nya dengan harga yang dia miliki. Kalau nggak salah ini sekitar 200 ribuan. Nanti kita akan compare ya gengs, artikulasinya dengan yang SHF ini gengs. Oke, langsung aja kita review, kita unbox bersama. Ini adalah penampakan boxnya gengs. Itu tadi gengs penampakan box artnya. Langsung aja kita unbox ya, kita lihat isinya seperti apa daripada si RKF ini gengs. Jadi RKF ini dia figur pertama kali keluar sebelum ada SHF nya gengs. Dan ini diperuntukkan untuk anak-anak sih sebetulnya, bukan kolektor ya, karena untuk 3 tahun ke bawah. Ya isinya seperti ini aja, tidak ada yang spesial. Tapi di sini kita sudah mendapatkan langsung senjatanya. Kalau SHF kemarin enggak ya, kita harus beli lagi yang Vulkan-nya gengs. Dan ini penampakan figurnya, tidak ada pengamannya, jadi dia langsung cuman dus begini doang, dus aqua ini sebutannya, tipis banget dan langsung diplastikin gini gengs. Kita lihat ya, seperti ini penampakannya. Oke, ya ini Zero Two nya ya. Dan ini adalah senjatanya gengs, kita juga buka ya gengs. Ya senjatanya ini tidak berwarna dan minim banget warnanya, cuman polosan gini doang. Dan kita di sini juga mendapatkan beberapa part tangan ya gengs. Saatnya kita akan review. Hal yang pertama yang kita bisa lihat dari keseluruhan, warna catnya ini biasa aja, beda banget dengan si Zero One-nya ini yang SHF ya. Yang SHF dia shiny banget dan bahan materialnya pun beda. Yang ini seperti full karet dari kepalanya, bahkan detail-detailnya pun tidak ada, beda banget dengan SHF. Oleh karena itu mungkin SHF-nya lebih mahal. Dan dari secara proporsional tingginya gengs, si SHF lebih tinggi daripada si RKF ini. Ya ini RKF versi hemat ya, jadi ya wajar aja kalau harganya lebih murah. Bahkan kalau dibilang lebih murah secara signifikan, kalau dari SHF nya ini 3.200 yen SRP ya, ini kita bicarain SRP ya. Sedangkan kalau dari RKF nya itu kalau tidak salah sekitar 1.750 atau mungkin 1.500 yen. Jadi sebetulnya selisihnya tidak signifikan. Cuman masalahnya harga di Indonesia untuk si SHF nya itu mahal banget. Itu aja, karena demandnya tinggi dan slot kuantitinya terbatas, jadi lebih mahal gengs. Sekarang kita akan coba untuk segi artikulasinya ya gengs. Kita minggirin dulu SHF nya. Oke, ini untuk artikulasinya cukup oke, bisa muter 360 derajat juga. Untuk kepalanya cuman bisa juga seperti ini ya, cukup kece menurut saya untuk harga yang relatif murah ya. Untuk bagian dada atau perut bisa seperti ini, ada artikulasinya sedikit walaupun tidak banyak. Sedangkan untuk sendi tangannya ya seperti ini ya. Di sini kita langsung dapat tangan yang agak menggenggam, setengah menggenggam. Ini untuk pegang senjatanya. Justru malah tangan menggenggamnya itu ada di part sininya gengs ya, ini kanan kirinya.
dan ini tangan untuk pose aksinya, gengs. Sekarang kita ke bagian artikulasi kakinya. Ya, ini modelnya ini mirip-mirip SHF versi lama, mirip-mirip, cuman tetap ada bedanya ya. Dan ini bisa di pose seperti ini, ya cukup oke, cukup interesting dengan harga yang murah. Dan ini kita lihat ke belakangnya seperti ini, ya bisa seperti ini, gengs. Jadi ini cukup oke sebetulnya untuk versi murahnya. Dan di bagian sepatunya pun seperti ini, gengs. Ya beda banget kalau SHF, di sininya lagi ada pecahannya lagi ya. Sedangkan kalau di RKF-nya itu tidak ada. Dan di belakangnya ini, gengs, ini polos banget, bagian belakangnya hitam semua. Dan saya yakin sih kalau SHF-nya mungkin ini akan ada berwarnanya seperti yang ini. Ya. Termasuk di bagian beltnya belakang ini yang RKF tidak berwarna, dia polos hitam. Jadi bisa dibilang RKF ini lebih mahal sih sebetulnya daripada SHF menurut saya ya. Menurut saya. Kenapa? Karena detail-detailnya, cat-catnya ini kurang bervariasi, tidak seperti SHF-nya. Oke, gengs, itu tadi kita sudah lihat sekilas. Dan karena saya penasaran, saya ingin ukur ini tingginya ini berapa senti sih sebetulnya. Ya kita akan lihat, gengs. Ya ini tingginya dengan antenanya itu sekitar 14 cm ya, dengan antenanya. Tanpa antena itu sekitar 13,5 cm. Itu, gengs, untuk RKF. Kita akan lihat untuk SHF-nya. Kita berdiriin dulu yang tegap. Ya sebentar, kita coba berdiriin dulu yang tegap. Ya kita akan lihat untuk SHF ini tingginya berapa senti. Ya ini untuk dengan antenanya sekitar 16,5, hampir mendekati 17 cm, tapi nggak sampai. Dan untuk di bagian kepalanya sendiri itu sekitar 15,5 cm. Jadi cukup signifikan, ada selisih sekitar 2 sentian. Jadi perbedaannya itu ada sekitar 2 cm, gengs. Dan menurut saya itu cukup ngefek banget untuk proporsional daripada keseluruhannya dan detail-detailnya, gengs. Dan sekali lagi ini adalah figur pertama untuk Kamen Rider Zero Two, yaitu RKF. Dan buat teman-teman yang dananya kurang untuk beli SHF, kalian bisa pilih alternatif lainnya dengan membeli RKF. Tapi tentunya dengan harga yang seperti itu, kita tidak bisa mendapatkan detailnya lebih lengkap seperti SHF ini, gengs. Kalau SHF ini jangan diragukan lagi, kita udah jelas lihat dari segi drivernya aja nih, ini itu detailnya cukup oke, termasuk cat-catnya. Bahkan di belakang drivernya ini pun ada warna merahnya, gengs. Jadi menyerupai DX-nya. Jadi buat teman-teman kalau punya dana lebih, pilihlah SHF, jangan beli RKF. Tapi kalau kalian yang penting punya, karena saya tidak bisa menjudge kolektor, kalian bebas beli yang manapun, barang ori ataupun KW, kan sama-sama keluar duitnya ya, gengs. Jadi kita tidak boleh menghina para kolektor mainan, maupun beli KW maupun beli ori, semua disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing, gengs. Dan sedikit cerita, gengs, si Kamen Rider Zero Two ini adalah kolaborasi, keinginan daripada si Aruto-nya itu berkolaborasi dengan ini ya, robotnya atau AI, atau disebut juga Yumegear-nya. Akhirnya dia mengembangkan progresif key-nya itu menjadi seperti ini, dan dia berubah menjadi Zero Two. Jadi ini konsep barunya dari si Aruto-nya, gengs. Dan yang seperti kita ketahui bahwa dia drivernya itu diwarisin dari kakeknya, semua itu dia diwarisin, termasuk senjata dan seruannya ini. Jadi suite-nya itu semuanya diwarisin, kecuali dia yang bikin terbarunya di progressive key-nya di Zero Two-nya ini aja, gengs. Baru dia yang konsepin sendiri. Itu ceritanya, gengs, sekilas. Oke, gengs, itu aja review singkat dari saya. Semoga kalian ini bisa paham perbedaannya antara RKF dan SHF. Dan maaf jika saya tidak detail, karena ini memang tidak banyak yang bisa diulas ya, gengs, untuk RKF. Dan kecil banget sih, tapi detailnya cukup ya oke lah, dengan harga yang ditawarkan, dengan untuk kedetailannya sih cukup oke. Cuman menurut saya kurang berwarna semua, yang seperti bisa kita lihat. Dan seperti yang sudah saya ulas tadi, dari segi dadanya warna kuningnya ini terlalu puyeh banget, tidak terlalu ini ya, shiny atau ngejreng banget seperti si Kamen Rider Zero One-nya.
Seperti itu gengs ya, kita nantikan aja SHF-nya itu seperti apa, dan nanti semoga aja SHF-nya tidak mengecewakan. Demikian aja review singkatnya. See you in the next review. Bye.